Bos memberi pendidikan saya masalah hukum, masalah pakar hukum. Jadi saya mengerti masalah hukum. Jadi saya putuskan dalam hal ini saya yang memimpinnya. Ya itu sih terserah saja. Kalau memang tujuannya itu baik, siapa saja boleh maju. Kalau begitu biar Nyong saja sing jadi asistennya. Boleh-boleh aja. Ingat saudara-saudara, negara kita negara hukum. Ini bengong apa kesurupan? Apa bengong lihat hantu? Kang Cacan, Mas Holil. Mas Prapto, Hah? saya kan bawa kopi. Betul? Guyur aja palenya. Iya, lebih bagus. Jangan. Kalau diguyur sama kopi bisa ngelotok kelapa saya. Kepala. Makanya jangan belagak pilon. Lagian ngapain sih bengong begitu? Oh, itu tadi. Ya. Kenapa? Nah, ketahuan ya, mau ngintip perempuan mandi ya? Sembarangan. Ngaku. Kang Cacan habis lihat Eti. Bohong. Sama aja kamu. Emang nih, Alah, gitu aja pakai malu-malu Kang Acan. Mas Holil sendiri saja lihat, pakai nuduh orang segala lah. Alah. mana Etinya? Sono. Mana Mas? Mana? Mas, Mana sih? Waduh, pakaiannya seksi banget. pasti pakai rok mini ya Mas? Pokoknya seksi. Sejak si Ipe nggak ada, rada sepi juga ya. Dia juga pasti begitu. Iya, biasanya kan rame di sini. Sekarang dia tinggal sama Putri, yang semuanya cewek mulu. Tapi kan kalau ntar dia lulus jadi perawat, kita ada yang ngerawat, ya nggak? Bisa aja lu. Itu topik. Wah, ini dia nih. Lu pada ngeliat si Eti nggak? Enggak, Bang. Memangnya kenapa Bang Opik? Gawat. Eti lagi gawat. Gawat. Gawat kenapa, Pik? Udah deh, gue gak ada waktu buat nyeritain. Mendingan sekarang lu cari dia, sampai dapat. Ayo. Anak itu bagai wabah, epidemi yang membahayakan. Bisa ditiru oleh anak ibu-ibu yang baru berangkat remaja. Apa ibu-ibu mau anak ibu seperti dia? Apa perlu saya sumbang? Oh si papi, suka turut campur aja. Laki-laki nggak boleh ikut campur. Ini urusan perempuan dan perempuan sendiri yang harus menyelesaikannya. Jangan hiraukan suami saya, ibu-ibu. Ibu-ibu harus mandiri. Tidak selalu harus bergantung kepada orang lain. Dan demo kita nanti harus terpimpin. Oke? Iya. Biar saya yang pimpin, Tante. Ingat, Mam. Ini negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Betul Om Paul. Makanya menurut saya, kita rame-rame aja serbu ke rumah Bu Nonon. Dan kita seret anaknya. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Oh, jadi nggak boleh sendirian. Loh, tadi kan Om Paul bilang, jangan main hakim sendiri. Ya kita rame-rame aja. Maksud suami saya begini. Kita tidak boleh melakukan kekerasan. Cukup yang berwenang yang menindaknya. Maksudnya polisi? Dalam hal ini bukan polisi. Cukup dengan RT dan RW saja. Oh, Pak RT dan Pak RW. Nah, kita lakukan demonstrasi. Agar pejabat rukun warga, kalau perlu lurahnya, untuk menangani kasus ini. Guna membersihkan dari kutu loncat. Setuju? Setuju. Ibu-ibu harap berogoh kocek untuk mengeluarkan uang guna membeli kertas manila, cat, kain, dan spidol. Uang tersebut harap dikumpulkan pada Silasi. Biaya diperkirakan 100.000. Kita gotong sama-sama. 100.000. Iya betul ibu-ibu. Demi ketentraman ibu-ibu semua, apa salahnya ibu-ibu berkorban sedikit? Wajar kan? Kalau Nyonya Madam sih tidak bakal terganggu. Sebab Tuan Bos kan bukan tipe lelaki hidung belang.
Ya, Nyah. Apa yang dikatakan Lasam itu? Pak RW ini sedang pergi bersama keluarganya. Tapi Pak RW harus segera menangani kasus ini. Kalau tidak, kita akan terus-terusan dicurigai oleh istri-istri kita. Gara-gara perempuan bengal itu. Pak RT, saya sampai tidak bisa keluar rumah. Sebabnya ya dilarang sama istri saya. Apalagi saya. Beli rokok aja nggak boleh. Saya dipenjara di dalam kamar. Saudara-saudara, saya sebagai satpam, walaupun sebagai satpam pribadi punyanya Pak Bos, tapi saya mengerti masalah hukum. Saudara-saudara kan tahu kan bahwa Pak RW tidak ada. Berarti masalah tidak bisa diselesaikan. Saya sebagai salah satu hamba hukum, saya bisa menyelesaikan walaupun saya bukan ajudannya. Ini masalah kasus hamba hukum harus diselesaikan oleh hukum. Nah, sayalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan soal hukum. Apa tidak Pak RT Karsono saja? Loh, etik bukan di wilayah beliau. Sedangkan saya, selain wilayah saya, hukum yang ada di pundak saya itu lebih luas. Apalagi Pak Bos memberi pendidikan saya masalah hukum, masalah pakar hukum. Jadi saya mengerti masalah hukum. Jadi saya putuskan dalam hal ini saya yang memimpinnya. Ya itu sih terserah saja. Kalau memang tujuannya itu baik, siapa saja boleh maju. Kalau begitu, biar Nyong saja sing jadi asistennya. Boleh-boleh aja. Ingat saudara-saudara, negara kita negara hukum. Itu pun saya tahu. Negara kita negara demokrasi. Itu pun saya tahu. Segala sesuatunya dengan jalan musyawarah. Itu pun saya tahu. Wah gawat. Kalau gitu kita harus bisa selamatin si Eti dari amukan warga. Kalau saya dipulang, bawa ke rumah lagi, Pik. Iya, betul itu. Nggak bakalan warga berani macam-macam sama bokap lo. Ayo. Wah gila. Waduh, bapak-bapak juga pada ikutan lagi. Iya. Ayo. Gara-gara kamu, suami orang jadi ikut keblinger, tahu nggak? Iya. Dan yang paling bahaya kamu itu bisa menularkan penyakit, tahu? Apa-apaan nih? Sabar. Selama ada haba hukum, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Tahu? Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu jangan main hakim sendiri. Tajam ya! Hajar aja! Udah jelas dia keluyur malam. Itu kan udah jadi bukti. Bukan, itu bukan bukti. Orang keluyuran malam itu belum tentu dia nakal. Seperti tukang sate, tukang sekuteng, hansip juga keluyuran malam. Apa mereka itu nakal? Betul ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Apa yang dikatakan Taufik itu betul. Karena tidak ada hal bukti. Saya sebagai satpam yang dididik Pak Bos mengerti masalah hukum. Jadi kasus ini kita selesaikan ke kantor polisi. Ini bukan perkara kriminal. Nggak ada kok di antara kita yang dirugiin. Dan kita nggak berhak membawa dia ke kantor polisi. Oh, jadi dek Taufik setuju kalau si Eti ini jadi perempuan malam. Lalu menularkan keburukannya pada setiap orang. Mengganggu para suami dan menghancurkan warga rusun Pelangi ini. Apa dek Taufik mau bertanggung jawab kalau saya nanti ditinggal suami lantaran anak ini? Loh, kok aneh? Mbak ini takut ditinggal suami yang mana? Mbak kan nggak punya suami. Oh, macem-macem.
Suaminya mana, Mbak?